Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Strategi dan Perencanaan Pembelajaran PAUD, dan kemarin kita sudah bahas bagaimana strategi pembelajaran, strategi mengembangkan tema, dan hari ini kita akan belajar tentang perencanaan pembelajaran. Nah, kalau kita berbicara tentang perencanaan pembelajaran, tentunya kita tidak akan terlepas dengan yang namanya kurikulum 2013. Nah, hari ini kita akan lihat apakah kurikulum 2013 PAUD untuk Aceh itu berbeda dengan nasional, atau ada sesuatu yang membuat kenapa dia disebut dengan kurikulum 2013 PAUD berkearifan lokal Aceh? Karena berkemungkinan ke depan kita akan memakai kurikulum ini, jadi ini sekedar pengetahuan awal buat teman-teman semua. Jadi nanti biar tidak kaget ya bahwa ada penambahan-penambahan yang terjadi dalam kurikulum 2013 PAUD yang berkearifan lokal Aceh. Oke, kita perhatikan. Nah, sumbernya dari mana? Nah, ini saya dapatkan dari tim pengembang kurikulum 2013 PAUD Aceh ya. Baiklah, secara umum kurikulum itu dapat kita artikan sebuah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kalau untuk PAUD berarti tujuan pembelajaran di PAUD ya. Nah, ini pengertian kurikulum secara umum, dan kita juga pernah bahas di mata kuliah kurikulum. Jadi, setiap mata kuliah itu ada kaitannya. Kurikulum ini, kenapa kita terlebih dahulu mempelajari kurikulum, baru kita mempelajari strategi? Karena untuk membuat sebuah perencanaan, kita butuh kurikulum. Nah, kemarin kita sudah bahas di semester 3 tentang kurikulum, dan ini adalah lanjutan dari mata kuliah kurikulum strategi dan perencanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya kita lihat dimensi yang terdapat dalam kurikulum itu ada dua. Yang pertama adalah dimensi rencana dan pengaturan tujuan, isi dan bahan pelajarannya. Jadi dalam kurikulum itu terdapat rencana. Rencana itu dalam bentuk apa? Indikator ya. Dari KI diturunkan menjadi KD diturunkan menjadi indikator, dan indikator inilah yang menjadi rencana kita. Rencana apa? Rencana tujuan kita, isi dan bahan apa yang akan kita gunakan. Nah, yang kedua adalah dimensi cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajarannya. Bagaimana tujuan dan rencana tadi tercapai, makanya butuh strategi ya. Nah, ini dimensi kurikulum yang dapat kita pahami dari pengertian kurikulum tadi. Selanjutnya, karakteristik kurikulum 2013 PAUD Aceh. Jadi, kita fokuskan ke kurikulum karena kurikulum nasional teman-teman mungkin sudah tahu bahwa ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Di Aceh pun ada KI 1, 2, 3, dan 4. Namun, kita lihat apa yang khas dari Aceh itu. Yang pertama adalah karakteristik kurikulumnya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya, kearifan lokal Aceh, karena Aceh dikenal dengan syariat Islam, maka K13-nya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai agama Islam. Jadi difokuskan kepada nilai-nilai agama Islam. Ketiga, mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal. Tentunya nilai budaya dan kearifan lokal Aceh. Terus mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Kalau di K13 nasional juga ada sikap itu ada dua, sikap spiritual dan sikap sosial, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Ini sama dengan kurikulum nasional, terus menggunakan penilaian yang autentik dalam memantau perkembangan anak. Ya. Terus memberdayakan peran orang tua dalam proses. Jadi ciri khasnya adalah 1, 2, 3 ya.
bersumber dari Al-Quran dan hadis, menanamkan nilai agama Islam dan mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal. 4, 5, 6 itu adalah secara nasionalnya. Nah, tujuan pengembangan kurikulum 2013 PAUD Aceh itu apa? Untuk menjadikan acuan bagi seluruh guru PAUD dalam merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan seluruh potensi anak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, lebih ke ajaran Islam dan karakteristik keacehan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Jadi di sini di tujuannya itu sudah diselipkan bahwa di situ akan kearifan lokalnya muncul adalah ajaran Islam dan karakteristik keacehan ya. Jadi ini tujuannya agar semua PAUD itu bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi pembelajaran dengan mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak yang di dalamnya ada ajaran Islam dan karakteristik keacehannya. Nah, sasaran penggunanya siapa? Lembaga-lembaga penyelenggara PAUD yang ada di Aceh agar dapat memberikan layanan pendidikan yang Islami. Jadi benar-benar di sini diarahkan ke syariat Islamnya. Jadi anak memang dididik sejak kecil itu sudah mengenal kearifan lokal Aceh. Jadi tidak sesuai kurikulum nasional tetapi juga dipadukan dengan kearifan lokal Aceh yaitu syariat Islam. Nah, kerangka dasar dari kurikulum 2013 PAUD Aceh itu sama dengan nasional ya secara umum, tetapi ada yang mengkhususkan. Apa itu? Landasan agamanya adalah Al-Quran dan hadis. Landasan filosofisnya apa? Filsafat bangsa, Pancasila, dan filsafat Islam. Terus landasan psikologis, perkembangan dan perilaku anak ini sama dengan nasional, sosial budaya, kondisi masyarakat Indonesia dan Aceh, jadi secara nasional dan kearifan Acehnya. Terus landasan historis, sejarah masyarakat Indonesia tetap dibahas dan juga dispesifikkan nanti ke Acehnya lagi. Terus landasan pedagogis, teori dan praktek ilmu pendidikan, pedagogis itu pendidikan ya. Terus landasan keilmuannya apa? Perkembangan iptek dan kehidupan global. Jadi walaupun dia kearifan lokal Aceh akan tetap bersifat global, namun dimunculkan di beberapa segmen atau pembelajaran itu ada muncul kearifan lokalnya. Bahkan mungkin diselipkan setiap hari. Kalau struktur kurikulumnya sama dengan kurikulum nasional, yaitu muatan kurikulum ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga ada pengaturan lama belajar. Ada muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Nah, muatan kurikulum PAUD Aceh itu berisikan muatan tambahan ke dalam program pengembangannya. Jadi ada penambahan dalam setiap pengembangannya. Walaupun pengembangannya sama dengan nasional, ada 6 aspek yang dikembangkan ya, ada agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nah, kompetensi penambahannya di mana ya? Nah, kalau dia akan ada penambahan di 4 KI ini. Masing-masing KD akan ada penambahan ya. Walaupun kita tahu secara nasional tetap mengikuti KI 1 diturunkan menjadi KD 1, KI 2 diturunkan menjadi KD 2, KI 3 diturunkan menjadi KD 3 dan KI 4 diturunkan menjadi KD 4. Di mana terjadi distribusi tambahannya? Nah, kita tahu secara nasional bahwa sikap spiritual itu ada 2 rumusan, ya kan? Terus sikap sosial ada 14 rumusan, sikap pengetahuan ada 15, dan keterampilan ada 15. Ini secara nasional. Nah, bagaimana dengan Aceh? Nah, dengan Aceh kita lihat bahwa sikap spiritualnya akan ada penambahan 6 rumusan. Ya, jadi yang 2 nasional tambah 6 rumusan dari Acehnya. Terus sikap sosial ada
14 dari nasional akan ditambah 2 dari keacehannya, terus pengetahuan ditambah 7, terus keterampilan ditambah 6. Ya, jadinya seperti apa? Nah, seperti ini dia nanti. Ya. Penambahannya kita lihat, nanti juga akan kita bagi filenya nih. Dari 1.1 ditambah menjadi 6 jadi 1.8. Dari 2.14 ditambah 2 lagi dari segi sikap sosial itu menjadi 2.16. Untuk pengetahuan ditambah sebanyak 6 menjadi dari 15 tambah 6 menjadi 22 ya. Ditambah 7, keterampilannya yang ditambah 6 menjadi 21. Nah, ini dia yang penambahan-penambahan ini nanti ibu-ibu boleh lihat dan kita akan bahas tuntas juga nanti di pertemuan kita yang terakhir. Terus selama belajarnya gimana? Selama belajarnya seperti ini. Kegiatan tatap muka ada penambahan 60 menit. Ya. Jadi untuk anak usia 2 tahun 180 menit, terus 420 menit untuk usia 2 sampai 4 tahun, usia 4 sampai 6 tahun 960 menit, 900 biasanya ditambah 60 menit, dan menit per minggu wajib melaksanakan pembelajaran 600 menit ditambah 360 menit pengasuhan terprogram. Nah, ini penambahannya ini yang terprogram ya. Terus penambahan dalam program pengembangan apa? 1. Muatan PAI-nya, yang kedua adalah nilai keacehannya. Nah, muatan PAI apa yang ditambah ini dia? Ada Al-Quran, akidah, akhlak, fikih, dan tarik. Ya, apa itu contoh tambahannya? Kalau akidah ada rukun iman, rukun Islam, akhlak ada akhlak terpuji tercela, fikih ada jenis hukum di Islam, tarik itu adalah hari-hari besar, ini dia. Terus Al-Quran dan hadis. Nah, surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ya. Terus nilai keacehan apa saja? Ini dia. Mulai mengenal letak geografis Aceh, sejarah Aceh, bahasa Aceh, makanan Aceh, dan seni budaya Aceh. Nah, contoh tambahannya seperti apa ini dia? Sejarah Aceh apa yang dibahas? Mungkin sejarah tempat perjuangan rakyat, tempat-tempat bersejarah di Aceh. Bahasa Aceh apa? Nama anggota tubuh dalam bahasa Aceh. Panggilan untuk keluarga dalam bahasa Aceh. Terus makanan, aneka makanan, seni ya. Terus seni budaya, seni sastra Aceh, budaya Aceh, geografis, dataran tinggi, dataran rendah yang ada di Aceh atau perairan. Terus ini dia bisa dibaca nanti lebih dengan seksama ya. Rukun iman, puncaknya apa gitu kan. Rukun Islam, apa puncaknya, ini dia. Sampai nanti ada flora, fauna. Mungkin lomba kostum puncaknya. Jadi ada panduan yang diberikan di sini ya. Terus metode pembelajarannya masih memakai metode pembelajaran yang ada di PAUD, bercerita, demonstrasi, bercakap-cakap, pemberian tugas, proyek, eksperimen, dan ada tambahan karena ada penambahan, ada yang namanya hiwar, ya, ada yang namanya kisah Qurani dan Nabawi. Metode kisah Qurani, metode pembiasaan, metode ibrah dan mauizah, yaitu berdasarkan pengalaman orang lain dan nasihat, metode amsal, perumpamaan atau pemisalan, metode targhib dan tahrib, memberikan pujian, memperkenalkan yang terpuji dan tercela. Kalau anak melaksanakan dipuji, kalau melanggar diberi sanksi. Terus metode latihan dan pengalaman, terakhir metode menghafal karena ada ayat-ayat Al-Quran tadi. Nah, ini dia perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan yang ada di K13 PAUD Aceh ya. Jadi ada penambahan dalam KI, KD1, KD2, KD3 dan KD4. Jadi nanti akan kita bahas lagi setelah ini lebih tuntas tentang penambahan itu akan kita lihat, dan nanti kita akan belajar tentang RPPM untuk RPPH 1 lembar ya. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan di kolom komentar. Semoga ibu-ibu sukses selalu. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.